Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah selesai sholat subuh, Yara lebih memilih untuk memasak di dapur. Rafa dan Yara masih tinggal di rumah kedua orang tua Rafa di luar batalion. Rencananya mereka akan pindah besok setelah menyiapkan semua kebutuhan mereka. Kali ini Yara hanya memasak sendirian karena Sekar dan Andri sedang pergi pagi-pagi sekali karena ada urusan. Rusdan yang setelah sholat subuh lebih memilih tidur lagi. Entahlah ia masih kecewa karena penolakan dari Raina. Sedangkan Rafa, terakhir kali Yara melihatnya ia hendak mandi. Sayang, sepasang tangan kekar melingkar di perut Yara dengan kepala bertumpu pada pundaknya. Mas, aku lagi masak, ucap Yara dan hendak melepaskan pelukan Rafa. Biarin gini dulu, ucap Rafa dengan suara teredam. Nyaman, satu kata yang ia rasakan saat ini. Terlebih lagi aroma vanila dari tubuh Yara yang begitu menenangkan. Kalau mau mesra-mesraan tuh tahu tempat dong. Ingat di rumah masih ada jomblo nih, celetuk Rusdan yang baru bangun. Sirik aja jomblo, makanya jangan jadi sad boy, ucap Rafa. Gue juga gak mau kali bang, balas Rusdan. Udah jangan ribut, mending kalian berdua mandi dulu sana, titah Yara. Mandiin, ucap Rafa seraya menaik turunkan alisnya. Gue enggak dengar. Gue enggak dengar, gue masih polos, teriak Rusdan seraya pergi meninggalkan pasangan pengantin baru tersebut. Pasangan itu pun terkekeh melihat tingkah Rusdan. Kini mereka tengah menikmati sarapan pagi. Sekar dan Andri pun telah pulang dari urusan mereka. Kapan kalian pindah? Tanya Papa Andri. Nanti sore Pah, barang-barang juga dianterin kemarin tinggal beresin aja, jawab Rafa. Perlu mamah bantuin enggak nanti? Mamah enggak ada kerjaan sih, tawar Sekar. Enggak usah mah, nanti biar Yara aja, barangnya juga enggak terlalu banyak kok, ucap Yara. Sekar pun mengiyakan perkataan menantunya itu. Oh iya, kalian ada rencana bulan madu kemana? Tanya Papa Andri. Mendengar pertanyaan papa mertuanya itu membuat Yara bersusah payah menelan makanannya. Kalau belum ada papa sama mama udah beliin kalian tiket umroh, jadi kalian bisa sekalian ibadah plus bulan madu, ucap Papa Andri diiringi kekahan dari keduanya. Kok papa enggak tanya Rafa dulu, kalau tiba-tiba Rafa dapet tugas gimana? Tugas Rafa, nak, papahmu ini Danyon. Enggak mungkin lah papa ngasih kamu tugas negara secara kamu masih pengantin baru gini, belum ada seminggu lagi, ucap Andri. Cek, papah tuh kebiasaan ngegunain kekuasaannya, ucap Rafa. Emang kamu enggak seneng bisa berduaan lama-lama sama istri kamu, goda Sekar. Seneng enggak, ucap Rafa pada Yara sembari menaik turunkan alisnya. Yara pun mencubit perut Rafa yang berada di sampingnya karena malu. Aduh, sakit rengek Rafa. Seketika membuat Sekar dan Andri tertawa melihat tingkah anak dan menantunya itu. Gini nih, dunia serasa milik berempat, yang jomblo mah jadi penonton, ucap Rusdan. Kenapa kamu iri ya? Nanti deh mamah cariin cewek buat kamu, biar mamah jodohin juga kayak abang kamu, ucap Sekar menggoda anak bungsunya itu. Boleh tuh mah, biar enggak jadi sad boy terus, ledek Rafa. Emang berasa anak pungut gue ini di rumah, ucap Rusdan membuat mereka terkekeh. Sore ini Rafa dan Yara sudah berada di rumah dinas mereka di batalion. Beberapa barang bawaan mereka yang telah diantarkan lebih dulu pun sudah diletakkan dengan rapi di dalam rumah. Kini Yara tengah memindahkan pakaiannya dan suaminya ke dalam lemari. Yara, Aina Yara Humaira. Sayang, istriku, Humairahku. Yara yang mendengar panggilan suaminya itu pun bergegas keluar kamar. Iya mas, ada apa? Tanya Yara bingung. Tutup mata ucap Rafa sembari tersenyum membuat Yara bingung.
Tutup mata dulu sayangku, ucap Rafa seraya menutup mata Yara dengan tangannya. Emang ada apa sih mas, sampai harus tutup mata? Tanya Yara. Ada deh, pokoknya jangan buka mata dulu sebelum saya suruh oke cinta, ucap Rafa. Yara pun mengangguki ucapan Rafa. Rafa menuntun Yara untuk berjalan menuju bagian belakang rumahnya. Nah sekarang buka matanya, titah Rafa. Mas ini, ucap Yara. Maaf ya saya cuman bisa kasih kejutan ini di hari ulang tahun istri saya. Maaf juga kalau ini enggak seperti yang kamu harapkan, ucap Rafa lembut. Yara langsung memeluk suaminya itu. Yara menangis dalam pelukan suaminya karena merasa terharu dengan kejutan yang diberikan oleh suaminya. Sayang, jangan nangis dong, saya enggak mau kamu nangis. Saya buat ini biar kamu bahagia kok malah nangis, ucap Rafa seraya mengusap lembut kepala Yara yang tertutup hijab. Makasih mas, aku seneng, bahagia banget, makasih ya, ucap Yara tulus. Anything for you baby, ucap Rafa seraya mencium kening istrinya itu. Yara merasa sangat beruntung memiliki suami seperti Rafa, suaminya itu selalu memperlakukannya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Keduanya pun duduk di meja makan yang telah disiapkan Rafa seperti diner padahal masih sore itu. Mereka berdua nampak bahagia dan menikmati makanan dengan romantis. Sesekali Rafa menyuapi Yara dan begitu pula dengan Yara yang menyuapi Rafa. Entahlah kemana larinya sikap dingin dan cuek Rafa kepada wanita, sehingga ia bisa sehangat ini kepada Yara yang baru dikenalnya bahkan sudah menjadi istrinya itu. Tidak salah menurutnya benar kata Sekar, Yara adalah gadis yang baik yang telah Allah takdirkan untuknya. Mas, besok beneran kita berangkat umrohnya? Tanya Yara sembari melipat mukenanya karena baru selesai sholat maghrib. Iya Ra, barang-barang belum kamu siapin kan? Nanti saya bantuin, ucap Rafa. Rafa dan Yara pun mempersiapkan barang-barang yang akan mereka bawa selama perjalanan umroh mereka ke Tanah Suci. Sayang, panggil Rafa saat tak menemukan istrinya di kamar. Iya mas, aku di dapur. Lagi masak apa? Ucap Rafa seraya memeluk istrinya dari belakang. Mas suka banget ya ngagetin aku dengan cara meluk dari belakang kayak gini, ucap Yara seraya memutar tubuhnya menghadap suaminya. Kenapa ucap Rafa seraya menyembunyikan kepalanya di cekuk leher istrinya itu. Jantung aku, rengek Yara sembari menyentuh dada kirinya. Hahah jantung kamu kenapa sayang, panik Rafa. Jantung aku berdetak cepat kalau mas bersikap manis kayak gini. Rafa pun terkekeh mendengar ucapan istrinya itu. Sayang, saya kira kenapa? Ternyata istri saya salting ucap Rafa terkekeh seraya mencubit pipi tembam istrinya itu. Ih mas sakit, rengek manja Yara. Duh manisnya istri aku ini. Kap. Rafa mencium wajah istrinya, mulai dari kening pipi kanan dan kirinya, dan terakhir pada bibir tipisnya. Kemudian Rafa memeluk erat istrinya seolah tak ingin istrinya pergi darinya. Mas, udahan dulu ya. Aku mau lanjutin masakan aku dulu, Rafa tak bergeming malah ia tambah mengeratkan pelukannya. Mas, panggil Yara lembut, mau kamu, dek. Seketika tubuh Yara menegang mendengar ucapan suaminya itu. Entahlah untuk menerima perlakuan manis suaminya saja dirinya masih canggung dan malu, apalagi. Mas, aku, ucap Yara seraya menunduk. Enggak papa sayang kalau kamu belum siap. Saya enggak akan maksa kok, ucap Rafa lembut seraya tersenyum. Pagi ini pasangan suami istri itu telah bersiap untuk berangkat umroh. Keduanya berangkat diantar oleh kedua orang tua Rafa, kini mereka sedang menunggu di bandara boarding pesawat menuju Tanah Suci. Rafa sama Yara pamit ya, doain semoga kami selamat sampai tujuan. Ucap Rafa sembari mencium tangan kedua orang tuanya. Kalian hati-hati ya di sana. Buat kamu Rafa jagain Yara ya, jangan ditinggal nanti menantu mamah yang cantik ini hilang lagi, ucap Sekar sembari memeluk Yara dan enggan melepaskannya.
Kamu jangan jauh-jauh ya nak dari suami kamu. Kalau ada apa-apa kamu telpon mamah aja biar mamah marahin dia, ucap Sekar. Yara hanya terkekeh dan mengangguki ucapan mamah mertuanya itu. Kalau gitu kami berangkat ya mah, pah, ucap keduanya. Jangan lupa pulang bawain mamah cucu, teriak Sekar. Andri hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya itu. Kini keduanya telah berada di dalam pesawat yang akan membawa mereka sampai ke Tanah Suci. Rafa tampak duduk dengan tenang saat pesawat akan take off. Hal tersebut tidak berlaku bagi Yara. Istrinya itu nampak sedikit gelisah, terbukti dengan caranya duduk, kadang ia melihat kanan kiri, kadang juga memainkan tangan dan kakinya. Rafa pun menyadari kegelisahan istrinya tersebut. Sayang, kenapa tanya Rafa sembari menggenggam tangan Yara. Enggak usah takut, tenang aja ya. Kamu punya hafalan? Tanya Rafa mengalihkan kegelisahan Yara. Ada mas. Surah An-Nisa, jawab Yara. Kamu hafalin gih, dalam hati aja pelan-pelan, nanti sampai di Tanah Suci saya tagih hafalannya, ucap Rafa. Yara pun memulai murajaahnya meski dengan suara yang sangat pelan namun dapat didengar oleh Rafa yang ada di sampingnya. Saat pesawat akan lepas landas, Yara memperkuat genggaman tangannya dengan Rafa sembari memejamkan matanya, namun begitu ia tetap melafazkan hafalannya. Rafa tersenyum saat Yara sudah mulai tenang. Buka mata gih, lihat ke jendela, pemandangannya indah banget, bisik Rafa. Perlahan Yara membuka matanya dan melihat ke arah jendela. Dan benar saja pemandangan yang disuguhkan sangatlah indah. Langit Indonesia hari ini benar-benar cerah dan indah. Ra, kamu mau tahu alasan saya kenapa ingin menjadi tentara? Ucap Rafa dan diangguki oleh Yara. Salah satunya adalah saya ingin menjaga keindahan yang saat ini kamu lihat. Saya ingin suatu hari nanti anak cucu saya bisa melihat keindahan yang sama di tanah Ibu Pertiwi ini. Saya ingin dengan usaha dan kerja keras tentara Indonesia, tanah Ibu Pertiwi ini terus terjaga kedamaian dan keutuhannya, ucap Rafa dengan tulus. Dan aku akan menjadi persit yang senantiasa mendukung serta mendampingi prajurit yang berada di sampingku ini. Mendukung setiap tugasnya dan mendampingi dimanapun ia berada, ucap Yara seraya tersenyum pada Rafa. Terima kasih persitku, ucap Rafa seraya mencium kening Yara. Rafa tersenyum bahagia. Mengapa baru sekarang ia menemukan Yara? Kemana saja ia dulu sampai baru saat ini ia menemukan kekasih hatinya itu pun berkat Sekar yang bertemu lebih dulu dengan Yara. Rasanya beribu ucapan terima kasih untuk mamahnya tidak cukup untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Mas, ini bacanya gimana? Tanya Yara. Ini namanya hukum bacaan ishar. Di mana pada lafat karena setelah tanwin yaitu fatatain terdapat huruf jadi dibacanya jelas Rafa. Jadi selama ini aku salah dong, setiap ketemu kayak gini aku bacanya dengung, ucap Yara. Itu namanya hukum bacaan ikhfa sayang, ucap Rafa seraya mencubit pipi Yara. Huruf ikhfa berjumlah 15 yaitu ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, dot, ta, za, fa, kof, kaf. Hukum ikhfa dapat terjadi ketika nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa tersebut menjadi hukum bacaan ikhfa, sehingga kita harus membacanya menutupi atau menyamarkan huruf ikhfa tersebut, jelas Rafa. Mas, rengek Yara. Enggak papa, nanti kita belajar lagi ya, ucap Rafa sembari mengusap kepala Yara dengan lembut. Masya Allah beruntung banget deh mbaknya, celetuk salah satu penumpang. Ih mas, kan aku malu jadinya, cicit Yara. Enggak papa sayang, udah sini saya pengen peluk kamu, Rafa menarik Yara ke dalam dekapannya. Mas, ceritain aku kisah Siti Khadijah san Rasulullah dong, ucap Yara. Rafa pun menceritakan kisah Siti Khadijah dan Rasulullah kepada istrinya itu. Yara yang merasa nyaman di dalam dekapan suaminya itu serta usapan lembut di kepalanya pun tertidur dalam pelukan suaminya.
Rafa yang menyadari istrinya tertidur pulas pun terkekeh melihat wajah istrinya yang lucu. Ia pun mengatur posisi Yara agar nyaman dalam tidurnya, tak lupa ia juga menyelimuti Yara agar istrinya tidak kedinginan. Setelah itu ia mencium seluruh wajah Yara dan ikut tertidur dengan posisi tangannya menggenggam tangan Yara. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wan nimata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu, ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji nikmat dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku bersujud dan bersimpuh di depan rumah-Mu ya Allah. Aku memohon ampun atas segala dosa dan perbuatanku ya Allah. Maafkanlah segala dosa dan perbuatan hamba-Mu yang zalim ini, yang masih kurang bersyukur atas kenikmatan yang Engkau berikan di hidupku. Tiap derai air mata ini menjadi bukti akan kerinduanku kepadamu dan Rasulullah, ya Allah. Kupenuhi panggilanmu, aku datang ke rumahmu. Rafa dan Yara bersujud bersimpuh dengan sangat khusyuk dan penuh kekhidmatan. Derai air mata mengalir membasahi pipi keduanya. Rasa haru, senang, bahagia tercurahkan kepada Allah SWT karena telah memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri itu untuk dapat berkunjung ke Baitullah, tempat yang seluruh umat muslim ingin mengunjunginya. Tak henti-hentinya mereka memohon ampun dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta atas kesempatan dan nikmat yang diberikan dalam hidup keduanya. Tak lupa mereka berdoa meminta keberkahan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Keduanya nampak sholat dengan begitu khusyuknya. Menghadap Sang Pencipta di depan rumahnya, bahkan saat keduanya berjalan untuk menyentuh Ka'bah pun tak ada halangan dan jalannya dipermudah sampai ke hadapan Hajar Aswad, mencium seraya berdoa di Hijir Ismail. Mas, terima kasih sudah membawa aku ke rumah Allah, ucap Yara sembari menangis di pelukan suaminya. Sama-sama sayang, ini adalah salah satu bentuk dari kasih sayang yang Allah berikan untuk kita. Kita harus senantiasa bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang diberikan ya, ucap Rafa. Aku malu mas sama Allah, kadang aku masih suka lalai akan perintahnya. Tapi lihatlah justru Allah memberikan aku kesempatan untuk berkunjung ke rumahnya, ucap Yara sembari terisak. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini Ra, Allah memberikan kesempatan kepada kita semata-mata untuk menunjukkan betapa besar dan indah kuasanya. Mungkin menurut Allah dengan ini kita bisa menjadi hambanya yang lebih taat dan lebih memperbanyak syukur lagi. Ucap Rafa, ayo. Kita lanjutin lagi perjalanan umroh kita, ajak Rafa seraya mengulurkan tangannya. Kali ini kita akan kemana mas? Tanya Yara seraya menyandarkan kepalanya di lengan Rafa. Jabal Rahmah. Dan disinilah pasangan suami istri itu berada. Selepas sholat subuh di Masjidil Haram mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang. Masya Allah indah sekali mas. Ucap Yara. Ya Jabal Rahmah memang sangat indah, ucap Rafa seraya melihat ke arah istrinya. Jabal Rahmah atau Bukit Kasih Sayang. Bukit yang menjadi saksi bisu pertemuan pertama Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan di bumi. Bukit yang menjadi saksi pertemuan cinta keduanya setelah berpisah lama. Ucap Rafa dengan kekaguman. Mau ke sana? Tawar Rafa sembari menunjuk ke atas bukit. Yara pun mengangguk dan menggenggam tangan Rafa. Keduanya pun berjalan menaiki bukit sambil berpegangan tangan seakan takkan terpisahkan kecuali kehendak Allah. Perjalanan menaiki bukit ternyata tidak semudah yang Yara bayangkan. Ia bahkan beberapa kali terpeleset dan beruntungnya suaminya selalu siaga membantunya. Indah banget ya mas pemandangannya, ucap Yara seraya tersenyum melihat pemandangan. Rafa pun mengangguk dan tersenyum. Aku telah menemukan hawaku, terima kasih ya Allah. Terima kasih telah memberikanku seorang istri yang cantik, bukan hanya dari fisik tapi juga akhlaknya. Izinkan aku terus membimbingnya agar dapat menjadi bidadari surgaku kelak di akhirat.
Batin Rafa seraya tersenyum melihat istrinya. Assalamualaikum Hawaku. Kini aku telah menemukanmu, ucap Rafa seraya mencium kedua tangan Yara. Waalaikumsalam Adamku. Terima kasih sudah menemukanku dan menjadikan aku istrimu, ucap Yara. Rafa pun memeluk Yara dengan erat. Mereka kini tengah berjalan-jalan di sekitar Padang Arafah sembari membeli makanan dan beberapa souvenir untuk oleh-oleh saat pulang ke Indonesia nanti. Mas, mau beli itu ya, ucap Yara sembari menunjuk ke arah coffee truck. Urid sirah, nawain min al-kahwat al-mutalaja, saya beli es kopinya 2, ucap Rafa pada penjual tersebut. Apakah ini hawamu wahai Adam? Tanya penjual itu pada Rafa. Rafa melirik ke arah Yara, ya dia adalah hawaku, ucap Rafa seraya tersenyum. Dia sangat cantik, kau pasti sangat mencintainya, ujar penjual itu. Haha tentu saja, dia bahkan lebih cantik daripada yang kau lihat, ucap Rafa. Setelah membayar minumannya mereka pun berjalan mencari tempat untuk sekedar duduk beristirahat. Mas bisa bahasa Arab ya? Tanya Yara. Bisa. Saya dulu pernah bertugas di Lebanon selama 2 tahun. Jadi saya fasih berbahasa Arab, ucap Rafa. Terus tadi ngomongin apa sama penjualannya? Asyik banget kayaknya, tanya Yara penasaran. Istriku ini penasaran, goda Rafa dan diangguki Yara. Tanya aja sama penjual tadi, ucap Rafa sembari pergi berjalan lebih dulu meninggalkan Yara. Ih mas tungguin. Teriak Yara sambil mengejar suaminya itu. Bilang enggak tadi bahas apa? Tanya Yara. Enggak mau, mas. Ih nyebelin awas ya, ucap Yara sembari berlari mengejar Rafa. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran bak film India versi Islami. Kini keduanya telah berada di hotel tempat mereka menginap di area Masjidil Haram. Hotel mewah bintang 5 yang mereka sewa memiliki 1 kamar luas dengan tempat tidur king size serta bathroom yang terhubung di dalamnya, ruang keluarga serta mini kitchen yang lengkap dengan peralatan masaknya. Ini bahkan bisa dibilang bukan hotel melainkan apartemen mini. Saat ini Yara sedang memasak Indomie yang ia bawa dari Indonesia. Entahlah malam ini ia merasa lapar. Padahal beberapa jam yang lalu sudah makan banyak dengan suaminya. Sayang, masak apa tanya Rafa sembari menumpukan dagunya di pundak Yara. Masak mie mas, kebetulan aku bawa Indomie dari Indonesia. Perut aku tiba-tiba lapar jadi aku masak deh, ucap Yara. Kenapa enggak bilang, kan kita bisa beli makan di luar sambil jalan-jalan, ucap Rafa. Jalan-jalan. Ya udah deh abis makan mie ya, ucap Yara dengan girangnya. Ya udah buruan dimakan mie-nya, ucap Rafa sambil mengusap kepala Yara dengan lembut. Saat ini mereka sedang berjalan di area sekitaran Masjidil Haram sembari menikmati suasana malam di kota Mekah. Lucu ya, ucap Rafa sembari melihat seorang balita perempuan yang sedang bermain dengan ayahnya. Pengen deh punya anak perempuan. Pasti bakal cantik kayak ibunya, ucap Rafa sambil melirik Yara. Kenapa mas pengen anak perempuan? Aku malah pengen anak laki-laki biar bisa jagain adik-adiknya nanti, ucap Yara. Perempuan atau laki-laki sama aja sayang, semuanya rezeki titipan dari Allah, ucap Rafa. Tapi ya kalau bisa anak perempuan sih, ucap Rafa seraya terkekeh. Ih mas. Maksa gitu ya sama Allah, ucap Yara sembari menyandarkan kepalanya di bahu Rafa. Maksa dikit enggak apa-apa kan ya loh, ucap Rafa menatap langit. Sayang, kapan kamu mau wujudin keinginan mama? Tanya Rafa. Keinginan mama? Yang mana? Tanya Yara. Ngasih mamah cucu. Nanti ya, kalau udah balik ke hotel, ucap Yara sembari mempererat pelukannya pada lengan Rafa. Kita pulang sekarang. Masih turunin malu diliati orang-orang. Biar cepet sampai hotel B, nanti kelamaan kalau kamu jalan. Astagfirullah malu. Cicit Yara sembari menyembunyikan wajahnya di dada bidang suaminya. Pukul 4.30 Rafa terlihat sudah terbangun. Ia memandang lekat wajah cantik istrinya, wajah yang bulat,
Pipi yang tembam, bulu mata yang lentik, alis yang tebal serta bibir yang tipis. Rasanya sudah menjadi kebiasaannya selama menjadi suami Yara memandangi wajah istrinya seperti ini. Apalagi mengingat kegiatan mereka semalam membuatnya senyum-senyum sendiri. "Sayang," ucap Rafa sambil mengatuk-ngatukkan jarinya di pipi istrinya itu. "Bangun dulu yuk, udah mau subuh," ucap Rafa seraya menciumi wajah istrinya. Bangun Bi," bisik Rafa. Bukan bangun, Yara malah mempererat pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di dada polot suaminya. "Malu," cicit Yara. "Kok malu ayo bangun bentar lagi subuh loh," ucap Rafa. Yara pun bangun dan menarik selimut untuk menutupi tubuhnya yang polos. "Mas duluan gih yang mandi," ucap Yara. "Mandi bareng aja, saya takut kamu enggak bener nanti mandinya," ucap Rafa. Rafa pun menggendong Yara ala bridal style untuk mandi bersama. "Enggak perlu autor jelasin lah ya Wakak, itu urusan yang udah nikah." Selesai mandi mereka melaksanakan sholat subuh yang sudah hampir habis waktunya itu. Niat hati hanya ingin mandi tapi ternyata ada kegiatan lain. Dasar pengantin baru, Mas. Ayo buruan udah mau habis waktu subuhnya," ucap Yara kesal. Iya sabar dong yang," ucap Rafa yang sedang memakai sarungnya itu. Karena melewatkan waktu sholat berjamaah di Masjidil Haram, mereka memutuskan untuk sholat di hotel saja. "Lagian bukannya mandi malah ngerusuh," ucap Yara kesal. "Iya maaf sayang, udah dong jangan marah-marah, kita sholat ya," ucap Rafa lembut. Mereka pun melakukan ibadah sholat subuh dengan Rafa sebagai imamnya. Rafa dan Yara nampak khusyuk melaksanakan ibadah. Lantunan bacaan sholat yang Rafa ucapkan begitu merdu hingga membuat hati Yara merasa nyaman dan melupakan kekesalannya pada suaminya itu. Masya Allah, lantunan bacaan sholat aja bisa buat hati adem ya guys. Selepas sholat subuh, pasangan suami istri itu memutuskan untuk melanjutkan perjalanan umroh mereka menuju Madinah. Kali ini mereka akan berkunjung ke Masjid Nabawi, salah satu bangunan yang menjadi saksi perjalanan Rasulullah dalam berdakwah dan menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Tak lupa mereka juga akan berkunjung ke tempat peristirahatan terakhir makam baginda Rasulullah SAW yang masih berada dalam kompleks Masjid Nabawi. "Masih sakit Ra?" tanya Rafa karena melihat istrinya sedikit susah berjalan. "Dikit Mas." "Enggak apa-apa kok," ucap Yara seraya tersenyum. "Maaf ya, karena saya kamu jadi begini," ucap Rafa. "Enggak apa-apa Mas. Kan nyenengin suami dapat pahala," ucap Yara sembari menaik turunkan alisnya. "Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu ucap Rafa. Yara pun terkekeh dan berjalan lebih dahulu meninggalkan Rafa. "Masya Allah indah sekali masjidnya Mas," kagum Yara. "Saya ingat ada salah satu riwayat mengatakan bahwa, barang siapa melakukan salat di masjid ini sebanyak 40 kali tanpa luput 1 kali salat pun, maka akan dicatat kebebasannya dari neraka, kebebasan dari siksa dan terhindarlah dia dari kemunafikan," ucap Rafa. Masya Allah, jadi selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga memiliki keistimewaan ya Mas? Tanya Yara. "Iya tapi yang lebih utama Masjidil Haram," ucap Rafa. "Ya udah yuk masuk, sholat duha dulu. Abis itu kita berkunjung ke rumahnya kekasih Allah," ucap Rafa. "Kekasih Allah? Baginda Rasulullah SAW?" "Iya sayang, yuk," ajak Rafa. Pasangan suami istri itu pun melakukan sholat duha dengan sangat khusyuk. Mereka berdoa seraya mengucap syukur karena telah diberikan kesempatan berkunjung ke rumah baginda Rasulullah. "Ya Allah ya Rasulullah, aku hanya hambamu yang penuh dengan dosa, hambamu yang masih belajar untuk memperbaiki diri, bahkan hambamu ini tak banyak mengetahui mengenai dirimu. Apakah aku layak ya Rasulullah untuk berkunjung ke rumahmu yang suci ini?" batin Yara. Melihat istrinya yang berdiam menatap lurus ke arah pintu makan Rasulullah membuat Rafa bingung. "Sayang, ayo," ajak Rafa seraya menggenggam tangan Yara. "Mas, apa aku layak ke sini? Apa aku pantas bertamu ke rumah Rasulullah?
Aku hanya manusia yang penuh dosa, Mas. Aku takut, aku malu bertemu dengan kekasih Allah, ujar Yara sambil menangis. Hei, lihat saya, setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, sayang. Yang harus kita lakukan adalah terus memperbaiki diri menjadi lebih baik. Enggak ada satu manusia pun di dunia ini bersih tanpa dosa. Kita diberi kesempatan untuk berkunjung ke rumah Rasulullah, harusnya bersyukur. Banyak yang ingin datang berkunjung tapi enggak seberuntung kita, ucap Rafa seraya menyeka air mata istrinya. Udah ya, ayo masuk, masa kita harus membuat baginda Rasulullah menunggu kedatangan umatnya, ucap Rafa seraya tersenyum dan diangguki oleh Yara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, kami berkunjung ke rumahmu. Ringankanlah dan mudahkanlah kaki kami saat memasuki rumahmu, ucap Rafa dan Yara bersama. Mereka pun memasuki area makan baginda Rasulullah SAW. Hal ini menjadi penutup perjalanan umroh mereka. Perjalanan spiritual yang begitu mengesankan, tentang megah dan indahnya Masjidil Haram, keindahan serta keagungan Masjidil Nabawi dan saksi pertemuan cinta Nabi Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Sungguh betapa indah dan besarnya kuasa yang Allah tunjukkan, bahwa kita harus senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan. Mas, kok Mas bilang Rafa Junior sih? Malu lihat deh komentar mereka, cicit Yara. Enggak papa sayang, siapa tahu langsung dikabulin sama Allah, ucap Rafa seraya menyandarkan kepala Yara di pundaknya. Kini keduanya tengah duduk di dalam pesawat hendak pulang ke tanah air selepas melaksanakan ibadah umroh. Para penumpang pesawat yang terhormat, selamat datang di penerbangan 123A dengan rute penerbangan dari Jeddah ke Jakarta. Saat ini kami berada di urutan ketiga untuk lepas landas dan diperkirakan akan mengudara dalam waktu sekitar 7 menit. Kami meminta Anda untuk mengencangkan sabuk pengaman dan mengamankan semua bagasi di bawah kursi Anda atau di kompartemen atas. Kami juga meminta agar tempat duduk dan nampan meja Anda dalam posisi tegak untuk lepas landas. Harap matikan semua perangkat elektronik pribadi, termasuk laptop dan ponsel. Merokok dilarang selama penerbangan. Terima kasih telah memilih Emirates Airlines. Selamat menikmati penerbangan Anda, ucap pramugari. Bersambung.